Masalahnya bukan seberapa banyak duit yang lo dapetin, tapi seberapa banyak duit yang lo simpen dan bikin dia kerja buat lo. Pernah nggak sih lo ngerasa udah kerja banting tulang, berangkat pagi, pulang malam, gaji udah naik berkali-kali lipat, tapi anehnya tabungan lo tetap kering di akhir bulan? Lo ngerasa kayak tikus yang lari di roda putar, capek banget, tapi posisinya nggak maju-maju. Gue mau kasih tahu satu rahasia. Permainan uang itu udah ada cheat sheet-nya. Dan hari ini, kita nggak tanggung-tanggung. Kita bakal bedah buku raksasa dari Tony Robbins, Money, Master the Game. Tony nggak sendirian bikin buku ini. Dia turun langsung wawancara 50 orang paling jenius soal duit di planet bumi. Mulai dari Ray Dalio sampai Warren Buffett. Tujuannya cuma satu, nyari tahu gimana cara orang biasa kayak kita bisa menangin permainan finansial ini. Siapin kopi lo, karena langkah yang bakal gue bongkar ini bakal bikin lo paham. Duduk yang tenang, karena setelah dengerin ini, cara lo ngelihat dompet lo nggak bakal pernah sama lagi. Bab 1. Keputusan terpenting dalam hidup. Langkah pertama bukan soal cari kerjaan sampingan atau side hustle yang lagi viral. Ini soal mentalitas dasar. Kebanyakan orang itu cuman jadi konsumen dalam ekonomi. Lo dapat gaji, lo beli barang, duit lo habis buat memperkaya orang lain, selesai. Tony bilang, lo harus mutusin buat jadi pemilik. Caranya, putusin berapa persen dari pendapatan lo yang bakal masuk ke money machine lo. Ini adalah dana yang haram lo sentuh sampai lo pensiun. Anggap aja ini pajak buat kebebasan lo di masa depan. Kalau lo nunggu ada sisa di akhir bulan baru nabung, gue jamin, nggak bakal pernah ada sisanya. Otak kita itu pinter banget nyari alasan buat ngabisin duit. Jadi, bayar diri lo sendiri dulu sebelum lo bayar cicilan atau beli kopi mahal. Bab 2. Jangan mau dirampok secara halus. Investasi itu banyak ranjaunya, dan ranjau yang paling berbahaya adalah biaya yang nggak kelihatan. Banyak manajer investasi yang kelihatan profesional, tapi sebenarnya ngerampok kekayaan lo lewat biaya admin atau fee yang kelihatan kecil. Lo mungkin mikir 1% atau 2% itu receh, tapi Tony ngebongkar fakta pahit. Dalam jangka panjang 30-40 tahun, selisih fee 1% itu bisa ngabisin hampir 50% dari total potensi kekayaan lo, gara-gara efek bunga berbunga yang kebalik. Pelajari aturan mainnya. Jangan mau dibohongi sistem yang didesain buat bikin bank makin kaya pakai duit lo. Bab 3. Berapa angka kebebasan lo? Seringkali kita bilang gue pengen kaya, tapi kita nggak pernah tahu kaya itu berapa rupiah. Tanpa target yang jelas, lo cuma bakal muter-muter tanpa tujuan. Tony bagi level kekayaan jadi beberapa tahap. Level paling dasar adalah keamanan finansial. Coba hitung, berapa biaya dasar lo makan, listrik, sewa tempat tinggal sebulan. Begitu lo tahu angkanya, lo bakal sadar kalau kebebasan itu mungkin nggak sejauh yang lo bayangin. Begitu lo punya angka pasti, otak lo bakal berhenti panik dan mulai fokus nyari jalan buat nyampe ke sana. Bab 4. Alokasi aset, the Holy Grail. Ini adalah inti dari semua strategi investasi. Lo nggak boleh naruh semua telur dalam satu keranjang. Tapi lo juga nggak boleh asal sebar. Tony ngenalin konsep All Seasons Portfolio yang dia dapat langsung dari Ray Dalio. Bayangin sebuah strategi yang tetap bikin duit lo aman, meskipun ekonomi lagi badai, lagi inflasi gila-gilaan, atau lagi resesi. Diversifikasi bukan cuma punya banyak saham, tapi punya aset yang perilakunya beda-beda saat pasar berubah. Ini rahasia, kenapa orang kaya tetap tenang pas market lagi merah membara. Bab 5. Upside without downside. Gimana caranya dapat untung tapi tetap aman? Para miliarder itu sebenarnya orang yang paling benci rugi. Mereka nggak main judi, mereka cari peluang yang asymmetric risk to reward. Artinya, mereka cuma ambil peluang yang kalau rugi cuma dikit, tapi kalau untung bisa berkali-kali lipat. Mereka selalu punya proteksi supaya modal utamanya nggak pernah habis.
Jangan pernah masuk ke investasi yang lo nggak tahu cara keluarnya kalau kondisi memburuk. Bab 6. Belajar dari yang terbaik dan berbagi. Investasi terbaik bukan di saham atau kripto, tapi di diri lo sendiri. Terus belajar dari orang-orang yang udah nyampe di tempat yang lo pengenin. Cari mentor, baca buku, upgrade skill, dan langkah terakhir yang paling penting, berbagi. Tony percaya kalau kebahagiaan sejati itu datang dari kontribusi. Pas lo memberi, lo lagi ngasih sinyal kuat ke psikologi lo kalau lo udah punya lebih dari cukup. Kekayaan tanpa rasa syukur dan berbagi itu cuma angka hampa di rekening bank. Penutup, kesimpulan buat kita. Jadi, kesimpulannya apa dari buku Money Master the Game ini? Sederhana, berhenti jadi pemain yang dipermainkan, dan mulailah jadi penguasa permainan. Dunia keuangan itu sengaja dibuat kelihatan rumit, biar lo ngerasa butuh ahli, yang sebenarnya cuma pengen komisi lo. Duit itu emang penting, tapi dia cuma alat. Jangan sampai alat ini malah yang nyetir hidup lo, dan bikin lo kehilangan waktu berharga sama keluarga. Mulai sekarang, coba deh cek lagi. Berapa persen pajak kebebasan yang siap lo sisihin tiap bulan? Keputusan kecil hari ini bakal jadi jurang pemisah yang gede antara lo yang masa depan tetap kerja keras, atau lo yang udah bebas finansial. Gua harap bedah buku kali ini bisa jadi wake up call buat lo semua. Kalau lo ngerasa konten ini bermanfaat, jangan lupa kasih tahu temen lo yang masih terjebak di roda putar tikus itu. Sampai ketemu di bedah buku berikutnya. Masa depan lo sendiri yang pegang kendalinya. Cheers!